Jason, kamu itu sudah join ya kamu? Udah, Pak. Kalau Jason juga sudah belum? Oh, kayaknya Jason berhalangan hadir, Pak. Ya, ya, baik. Berarti standarnya aja ya. Iya, Pak. Baik. Mohon maaf teman-teman mahasiswa karena saya juga lagi di luar, jadi mungkin nanti suaranya ataupun kualitasnya tidak begitu bagus ya. Tapi mudah-mudahan eh, tetap bisa dipahami. Untuk eh, presentasinya juga saya sudah taruh di Mas ya. Mungkin teman-teman sebagian sudah membaca dan mendownloadnya. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai geometri ya. Untuk depan kita akan bahas geometri. Sebagai pendahuluan, saya mau menginformasikan bahwa minggu depan insya Allah kita akan laksanakan kuis ya. Kuisnya adalah materi geometri hari ini. Jadi diharapkan rekan-rekan bisa menguasai materi hari ini untuk persiapan di minggu depan. Baik. Eh, jadi kalau ada yang kurang jelas ataupun nggak mengerti, silakan ditanya langsung aja ya. Terus saya akan masuk ke kurang lebih ada dua presentasi yang akan dibawakan. Nanti setelah 1 jam akan ada sesi praktek dengan Danu ya, dengan asisten. Baik geometri. Jadi di bab sebelumnya kita sudah bahas mengenai reformat ya. Kita sudah mengenai data seismik sesuai itu seperti apa struktur datanya, dan reformat itu adalah suatu langkah awal di mana data sesuai itu dibaca, diubah menjadi diubah menjadi format data sesuai dengan softwarenya gitu ya. Jadi, kalau kita pakai Seismic nanti formatnya .su. Nah, setelah proses geometri, langkah berikutnya yang sangat penting adalah kita akan memberikan informasi kepada data data kita mengenai koordinat sumber dan juga koordinat receiver. Untuk dari situ nanti bisa dihitung nilai midpoint-nya ya, point. Dan itu dinamakan dengan proses geometri. Itu saya akan langsung. Jadi perekaman seismik yang data yang kita baca dalam bentuk seismik itu dihasilkan oleh dua buah alat ya. Ada namanya S di sini source dan juga ditangkap oleh receiver. Jadi ada source dan juga ada receiver. Jarak yang jarak jarak antara source dan receiver ini disimbolkan dengan huruf X ya, yang berarti adalah offset atau jarak antara dari source ke receiver. Kemudian gelombang seismik ini nanti akan menjalar ke bawah bertemu dengan yang namanya reflektor. Nah, berjalan ke bawah ketemu dengan reflektor, dia akan memantul ditangkap oleh receiver. Nah, sinyal yang ditangkap oleh receiver itu adalah data seismik yang kita kita miliki gitu ya, yang berasal dari satu shot dan juga satu receiver. Secara sederhana, ketika kita memiliki bidang batas ataupun reflektor yang datar, kita katakan bahwa data kita itu kalau kita tentu tahu ya hukum hukum Snellius ya, bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga dengan kata lain bahwa eh, titik pantulnya itu berada di tengah-tengah antara posisi source dan juga receiver. Itu hal yang berlaku ya, atau yang dikenal dengan titik tengah, bahasa Inggrisnya adalah midpoint.
Dalam akuisisi teknik seperti gambar ini, kita akan memiliki banyak sekali segitiga. Segitiga ini adalah kita katakan sebagai geofon ya, dalam teknik darat ini geofon. Geofon ini bisa saja kita bentang semua dulu. Di sini ada misalnya puluhan geofon kita bentang. Namun dalam prakteknya atau ketika melakukan penindakan, dipilih hanya beberapa geofon yang aktif ya. Jadi dipilih beberapa geofon yang aktif. Kasusnya dalam hal ini geofon yang aktif berwarna merah, segitiga warna merah. Dan source-nya berada di sebelah kiri. Nah ini adalah satu kali tembakan. Satu kali tembakan ini direkam oleh ada delapan buah geofon. Delapan buah geofon. Dengan jarak antar geofon ini jaraknya adalah E. Jaraknya adalah E. Sehingga data yang kita peroleh bukanlah bukannya di bawah dari segitiga merah, tapi dia letaknya adalah di tengah-tengah antara source dan receiver atau yang kita kenal dengan titik tengah atau midpoint. Nah, titik hitam ini adalah data-data yang berkaitan dengan dead point-nya, gitu ya. Nah, yang perlu diingat atau dihafal adalah bahwa jarak antar midpoint itu sama dengan setengah dari jarak antara antara grup interval ya, atau jarak antar geofon itu dua kalinya dari jarak midpoint. Jadi kalau jarak antar geofonnya 25 meter, maka jarak antar midpointnya adalah 12,5, setengahnya ya. Jadi contohnya lagi kalau kita kita tembak seperti ini penembakan pertama, kita perhatikan ini penembakan pertama di sini, kemudian penembakan kedua itu dia bergeser sejauh 3 langkah ya, satu, dua, tiga, jadi dia sejauh 3 langkah, jadi penembakan kedua di sini, maka hidup ini. Kemudian ada jenis ataupun tipe-tipe dari penembakan atau istilahnya adalah apa bentangan ya. Bentangan pertama dikatakan sebagai off-end, yaitu adalah ketika posisi sumber itu berada di salah satu sisi dari bentangan atau di ujung ya, di ujung bentangan. Ini adalah off-end. Ini juga off-end, tapi yang kalau yang tadi ini adalah di kiri, yang ini adalah sebelah kanan. Jenis yang kedua, bentangan kedua dinamakan dengan kalau tadi off end, artinya sumbernya berada di ujung salah satu ujungnya ya. Yang ini adalah bentangan yang di mana posisi sumber itu berada di tengah-tengah dari bentangan atau dikatakan dengan split spread ya, split spread. Kita perhatikan di sini nanti akuisisinya akan bergerak ke arah kanan dengan source-nya ada di tengah ini dan bentangannya ada membentang ke kiri dan ke kanan. Istilah ini adalah split spread ya. Ya, split spread. Jadi ada 8 channel ke kiri dan 8 channel ke kanan. Jadi totalnya ada 16. Nah, ini adalah penembakan yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan kawan-kawan, dari tembakan pertama ke tembakan kedua, dia melangkah sejauh dua kali lompatan ya. Lompatan satu, lompatan dua. Jadi dia melangkah dua kali grup interval ya, dua kali grup interval, dua kali grup interval. Nah ini di sini nanti ada daerah yang antara merah dan berwarna pink ini dia dikenai pengukuran lebih dari sekali. Nah, pengulangan pengukuran ini dinamakan dengan istilahkan dengan fault ya. Jadi pengulangan pengukuran dari satu data dalam akuisisi teknik itu dinamakan dengan fault.
begitu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini tindakan ketiga. Jadi di sini kalau kita lihat dari paling ujung, ini dia terukur sebanyak satu kali, kemudian di sini pukul dua kali, dan di sini pukul tiga kali. Nah, di sini terukur sebanyak empat kali. Nah, setelah itu di sini banyak empat kali. Jadi selanjutnya dia pengukuran frekuensi selanjutnya dia maksimal hanya di ada empat gitu. Jadi awalnya di satu, dua, tiga, empat. Jadi ini maksimum voltnya adalah hanya empat di sini ya. Nanti kita akan lihat hitung-hitungannya ya atau rumus-rumusnya ya. Ya mungkin minggu depan akan kita tuliskan ya. Jadi fault coverage adalah definisinya bisa didefinisikan sebagai number of times a midpoint is explored with different seismic travel paths. Jadi banyaknya suatu midpoint itu dieksplor atau dilewati oleh gelombang seismik dengan travel path yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah ini kalau di sini berarti voltnya berapa? Ada yang tahu ini voltnya berapa kalau gambar ini? Ada yang tahu? Ada yang ngomong ya? Kalau saya nggak boleh tanya. Gambar ini voltnya ada berapa? Berapa? Kali ini ada berapa? Berapa? Lihat aja ya. Ya di sini ada tiga ya, ada tiga voltnya. Karena dia di betul tiga kali. Nah, banyaknya volt itu akan dipengaruhi oleh dua parameter. Yang pertama adalah source mode. Jadi berapa perbandingan antara delta S. Delta S itu perpindahan jarak antar source ke source yang berikutnya ya. Dibagi dengan delta R atau waveform ya. Yang kedua adalah jumlah dari receiver ya, ataupun jumlah dari channel yang aktif ya, yang aktif. Ini dua faktor yang berpengaruh. Sehingga volt itu dirumuskan dengan jumlah channel dibagi dengan dua kali delta S per delta S. Kita coba hitung yang ini ya, yang ini. Oke, coba kita hitung yang kasus ini ya. Sekarang saya tanya, jumlah channelnya di sini ada berapa? Mungkin chat aja ya kalau ini. Jumlah channelnya yang di sini berapa? Belum tahu. Jumlah channelnya berapa di sini? Ada 16 ya. Ada 16. Kemudian berarti 16. Sekarang kita lihat eh, perpindahan slotnya dia berapa? Tadi kan saya bilang lompat dua kali ya. Berarti misalnya jarak antar joker itu 25, berarti dia jaraknya adalah 50 ya. 50 dibagi 25. Jadi 50 bagi 25. Jadi yang di sini tadi rumusnya tadi kita lihat ini. Jadi C-nya ada 16 dibagi dengan 2 kali ini 50 bagi 25. 50 bagi 25 itu 2 ya. Berarti 16 dibagi 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 16 bagi 4 adalah 4. Sehingga dari yang tadi, kita dapat bahwa full voltnya
dari aku ke sini ya. Jadi ini short move out itu ini ya, dua kali short move out itu delta S dari dua kali. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Selanjutnya ya. Ya, jadi ini eh, contohnya sesuatu yang ini contoh tadi perhitungannya ya, dari saudara-saudara hitung 16, kemudian eh, ini jarak receivernya atau jarak source-nya itu adalah dua kali dari eh, maka eh, voltnya adalah 4. Prosedur yang ini ya. Kadang lintasan yang ada itu lintasan seismik yang khusus itu tidak lurus ya. Contohnya adalah yang ini. Jadi sumbernya itu di jalan ya, sepanjang jalan. Sedangkan biofon sebenarnya di sepanjang jalan ya, kemudian biofonnya di pinggir jalan ya. Dan kalau sumbernya di sepanjang jalan ini kita bisa menduga bahwa sumbernya itu biasanya melalui tubuh phase ya, tubuh phase. Nah, sehingga kalau kita punya desain akuisisi seperti ini, maka midpoint-nya bukan berada pada garis lurus ya. Jadi midpoint-nya nanti akan misalnya berada di sini ya. Jadi kalau kita kumpulkan midpoint-nya, nah midpoint-nya itu akan menjadi cukup acak, ya, cukup acak seperti ini. Sehingga kita eh, perlu melakukan binning ya, perlu melakukan binning. Jadi kita tarik garis dulu, kemudian kita bikin bikin eh, kotak-kotak binningnya untuk menemukan mengumpulkan siompu. Nanti di data kita juga kurang lebih terjadi seperti ini ya, data di latihan. Jadi dia lintasannya tidak lurus ya. Jadi nanti juga ini. Nah kemudian biasanya untuk membuat stacking diagram kita juga menggunakan ini 45 degree sensor yang berada dalam satu vertikal ini adalah akan bentuk koin, yang kedua adalah offset. Oke, itu eh, pengenalan yang pertama terkait dengan dengan ini ya, dengan data lain ya. Kemudian saya akan masuk ke slide yang kedua mengenai geometri dari eh, data Merin ya, data Merin. Geometri. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya apa yang perhitungan yang dipakai di Merin atau lain ya. Sebenarnya jadi jauh. Oke, jadi hmm, kalau di data Merin kita di, akan bertemu dengan desain yang kurang lebih seperti di gambar ya. Pertama akan ada kapal yang menarik sumber. Sumber yang di sini biasanya akan ada dua. Kenapa ada dua? Digunakan untuk bergantian karena sumbernya ini menggunakan tekanan ya. Jadi dia perlu diisi dulu. Jadi saat satu sumber diisi, satu nembak ya. Setelah menembak itu diisi dulu, kemudian gantian. Jadi tembakannya akan berganti-gantian ya. Kanan kiri. Di belakang sumber nanti akan ada hidrofon ya. Hidrofon yang ditarik oleh kabel yang namanya streamer. Nah, ini hidrofon itu dinamakan dengan offset ya. Kemudian ini ada biasanya streamernya kalau data
akuisisinya kita bukan 3D ataupun kalau akuisisinya 3D bisa jadi dia lebih dari satu kabel. Saya bacakan ya, geometry definition merupakan tahapan awal penting dalam proses 3D marine. Tahapan ini dibutuhkan sebelum kita melakukan multi-stage processing. Informasi yang dibutuhkan untuk kita bisa mendefinisikan geometri itu adalah jumlah grup atau jumlah channel ya. Kemudian near dan juga far group number. Jadi nomor nomor yang pertama dan yang terakhir yang ujung itu nomornya kita kasih nomor berapa. Kemudian group interval itu jarak antar channel. Kemudian short interval jarak antar source satu dengan source berikutnya karena nanti dia akan bergerak ke depan ya. Kemudian itu short interval lagi. Kemudian nil offset adalah jarak dari source ke offset ke channel yang paling dekat. Kemudian number of short point dalam seismik atau jumlah banyak penindakan dalam satu seismik laut. Dari hasil geometri nanti akan diperoleh nilai offset. Offset didapat dari posisi source dan juga posisi jarak antara posisi source dengan posisi receiver. Kemudian CDP numbering itu nanti akan ini kan juga volt. Nah ini definisi aja ya offset itu apa, volt apa dan juga CDP numbering. Ini saya bacakan juga dalam proses engineering koordinat X dan Y dari setiap tes tekanan tidak selalu dibutuhkan ya walaupun akan lebih baik jika tersedia namun pada umumnya kita dapat mengasumsikan bahwa lintasan seismik dari survei marine itu berupa garis lurus ya dengan posisi dari setiap tes yang reguler. Koordinat X-ray biasanya di merge dengan data seismik di upload processing flow sebelum data di pertanyaan. Berangkat dari asumsi ini, kita dapat mendefinisikan CDP numbering, offset numbering, yang setiap slot ikut group, terus ini menggunakan 70 sorting. Ini contoh pertamanya. Nah, ini rumus-rumus yang sangat terpakai ya, sangat terpakai nanti dalam proses geometri ya. Jadi, input data yang akan harus kita miliki itu adalah group interval, itu jarak antar channel. Kemudian, set point interval, itu jarak antara satu set dengan set berikutnya. Kemudian, near offset, selanjutnya adalah jumlah channel. Nah, rumus yang pertama itu menghitung jarak antar CDP. Ini disebut dengan CI. Tadi mungkin masih ingat di awal bahwa jarak CDP interval itu setengah dari grup interval ya. Jadi grup interval dibagi dua. Itu rumus yang pertama ya. Rumus yang kedua itu dinamakan dengan should move up atau itu adalah uh, source supply interval dibagi dengan grup interval ya, CI. Supply interval dibagi dengan CDP interval. Kemudian offset, ini adalah lupa perfect ya, offset. Kemudian full fold, ini adalah full fold. Kemudian first CD full fold, first CD full fold ini adalah ini, N dikurangkan satu. Kemudian CDP number of couple exploit, number of CDP second time, maka coba ini itu ya. Oke, sekarang kita coba uh, latihan ini ya. Jadi di sini kita lihat informasi yang tersedia adalah grup interval ada 20 meter, kemudian source interval 25 meter, kemudian grup jarak antar cetak 12,5, selanjutnya dia jarak near offset adalah 80 meter ya, kemudian panjang dari steamer itu dikatakan 3.000 ya, 3.000. Kemudian total number channel per set point, jadi jumlah channelnya ada 240 ya.
kemudian stinger gapnya di 10 dan source gapnya di 7,5. Jadi kita coba latihan ya, latihan menghitung ini. Itu kita bisa pindahkan di sini ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. CDP interval itu adalah, kalau di informasi ini adalah 12,5 dibagi dengan 2 ya. Itu sama dengan 6,25 ya, 6,25 meter. Itu adalah jarak antar CDP ya, sama CDP. Kemudian set move off-nya itu sama dengan set point 25 dibagi dengan 6,25 ya, CDP 6,25. Itu sama dengan dapatnya adalah 4 ya. Nah, ini maksimum offset itu dari sini dikatakan adalah 85 ya, 85 ditambah dengan total 6 channel ya, ada 240 ya, berarti sama dengan 239 ya, 239 dikali dengan 12 kali. Coba kita hitung ya, sebentar ya. Di sumber lain dia 3 kilo ya, kita ngambil channel yang 40. Nah, dulu ya, dulu itu namanya apa dulu, 2 kilo 70, 2 kilo 70. Kemudian full force-nya, nah ini untuk menghitung full force adalah dari 240 ya, 240 dikali dengan 24 kali, itu ada 12,5. Itu dibagi dengan 2 kali dengan setengah, 25. Nah, 12,5 bagi 25 kan berarti adalah setengah ya, 12 setengah kali 2 jadi seperempat, dibagi bagi ini berarti sama dengan 60 ya, jadi full force-nya adalah 60. Terus CDP full force, terus CDP full force itu adalah 240, kemudian kurang dengan M. M di sini adalah 4 ya, itu kurang 4, 4, 4, tambah 1. Itu sama dengan 236, 237, 237. Terus CDP full 237 ya. Nanti kan CDP number of ini pasti ya, seismic line, nomor CDP seismic line kita bisa, nomor CDP kita bisa hitung ya. Itu sama dengan NS adalah jumlah tembakan. Di sini tembakannya baru. Oh, ini tembakannya dia adalah dari 891 sampai 1501 ya. Tembakannya itu adalah
1501 dan 651 tembakan ya, satu tembakan. Jadi pengendangan 651 dikurang satu dikali dengan 4, kemudian ditambah dengan tambah dengan 40 ya. Tapi mengamati orang 4 itu 500 sampai 20. Jadi dia akan iya ya. Jadi jumlah CDP-nya ada 2.540 CDP ya. Ini sama dengan 4 dikali dengan 12,5. Berarti sama dengan 5,5. Boleh. Jadi dalam angka ininya, perhitungannya ya, kalau kita ya, dapatkan spasi midpoint. Nah, midpoint spacing itu gampang ya, itu sama dengan CDP total ya, 6,25. Jadi jawabannya 6,25. Kemudian berdasarkan support ya, berdasarkan juga supportnya adalah 60. Terus asumsikan bahwa nilai yang pertama adalah 1000 dan apakah midpoint ketika full support dicapai ya, ketika full support dicapai tadi dia di 237 ya, berarti sebenarnya 1237 ya, 1237 itu adalah first sedikit full support ya. Kemudian offset increment dalam CPT itu adalah 50 meter ya. Berapa keterangan berapa midpoint, berapa jumlahnya 2.840 CPT. So many phases to midpoint for the full support ya, jumlah tesnya tetap 60 ya. Cepetan ya jawabnya ya. Ada pertanyaan untuk ini jawabannya, soal caranya? Di chat ya ada ya. Bapak maaf izin ditanya untuk rumus CDP sama dengan rumus itu sama dengan kalau tidak hitung Pak. Oke, jadi rumus CDP interval itu adalah GI per 2 ya. Jadi CDP intervalnya GI per 2. Itu berbeda dengan P. Kalau P yang tadi, P yang P yang di sini ya, P yang di sini itu, nah P yang ini itu adalah ini menghitung full vote ya. Ini P di sini maksudnya adalah berapa maksimum full vote. Nah, jadi P di sini adalah maksimum full vote. Itu berbeda dengan CDP interval ya. CDP interval itu adalah GI dibagi dua. Jadi antara CDP interval dengan P itu berbeda. P itu sama dengan full vote sebenarnya. Jadi rumus full vote sama P itu sama. Tapi kalau CDP interval dengan full vote, jumlah full vote itu beda. Kemudian number of number of itu kan number of or yang ini ya, yang rumus ini ya, yang ini kenapa nggak dihitung ya? Jadi ini kan kalau eh, katanya adalah
CVP number at particular SP ya, CVP number at particular SP. Jadi ini adalah penomoran CVP, penomoran CVP pada subpoin tertentu gitu ya, subpoin tertentu. Jadi uh, ini apa ya? Mungkin pertama saya belum tahu pemakaiannya, yang kedua mungkin uh, akan jarang dipakai gitu. Ini namanya itu. Salim ada yang masih kurang jelas nggak? Sana, Salim. Ada lagi mungkin yang bertanya, ini dokumennya belum ada ya. Nah, untuk pekerjaan rumah itu kemarin belum, yang diujukan ya, yang diuji. Ya, ya, sudah diuji. Nah ini untuk PR-nya ini pertanyaannya sama dengan yang ini, di slide sebelumnya, namun dia parameternya berbeda ya, parameternya ini. Jadi ini adalah PR, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan di emas maksimal minggu depan ya. Senin minggu depan hari Senin ya, Senin jam 3 ya, jam 3. Senin minggu depan jam 3 ya, jam 3. Oke, jika belum ada yang bertanya, maksudnya jika tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut. Supaya dilanjut sama Danu ya untuk praktek. Jadi untuk nanti juga kita akan coba membuat stretching diagram ya, stretching diagram ini. Jadi kita akan latihan mungkin ke bawakan aplikasi ini. Ini pada Merin kadang streamernya itu bisa bengkok ya, bisa belok, belok. Jadi itu tadi kalau di rumah, jadi kalau ada ini, nah ini CDP-nya jadi nggak reguler ya. Ingat kita ya, lagi yang perlu saya sampaikan ya. Mungkin itu dulu aja. Sementara ini apa yang saya paparkan ya. Jadi coba latihan aja dilatih. Untuk minggu depan kita akan ada quiz ya, quiz untuk perhitungan geometri secara manual. Nah, sebelum lanjut ke Danu, nanti untuk melanjutkan apa namanya, melanjutkan ininya, prakteknya, saya akan absen terlebih dahulu ya. Nanti yang dipanggil namanya nyaut aja ya. Gitu. Oke, lanjut. Zafira, kemudian Tofu, Gibran, Dimas Aziz, Hadir, Pak. Dava, Satya, Alia, Gianti, Hadir, Pak. Algiano, Christopher, Hadir, Pak. Heratul, Kamila, Hadir, Pak. Muhammad Novel,
Satu, Raihana Akmal, Hadir, Pak. Abdullah Jumlah, Hadir Pak. Ido Julian, Hadir, Pak. Dapat Rahman, Hadir Pak. Dari Nusana, Hadir, Pak. Hussein Kaila, Hadir, Pak. Muhammad Irfan, Rafina, Nurasmaini, Hadir, Pak. Muhammad Novel, Safi, Amanda Aziz, Hadir, Pak. Safi, Hadir. Naya Ferus, Hadir, Pak. Kandika Muhammad Fatur, Hadir Pak. Najwan Kayana, Hadir Pak. Eka Suci, Ramadhani, Arya Akbar, Hadir, Pak. Muhammad Dian, Hadir Pak. Atalah, Jawa Kamila, Hadir, Pak. Janu Gundaro, Hadir Pak. Alga Olivo, Hadir, Pak. Ahmad Hasan, Hadir, Pak. Irsyad Mirahman, Hadir, Pak. Natalia Blesa, Hadir, Pak. Indira Rismanti, Hadir, Pak. Tianda, Hasan Alia, Hadir, Pak. Fatan Ahmad, Hadir Pak. Muhammad Rafa, Ramadan Ri, Bagaimana? Hadir, Pak. Mohon maaf Pak, Muhammad Irfan Oke. Budiansyah hadir Pak. Muhammad Irfan ya. Ada lagi? Dava Ksatria, Pak. Tadi suaranya nggak keluar, Pak. Siapa ya? Ya, Dapat makasih, Pak. ya. Ada lagi? Udah? Nggak ada lagi? Semua udah? Udah ya? Baik. Kita akan lanjut ke kuliah eh, praktek ya untuk teknik unik. Jamu, apa bisa di ini dilanjutkan untuk prakteknya? Bisa, Pak. Silakan ya Dani ya. Silakan. Oke, siap, Pak. Saya bukan host ya Dani ya. Kenapa, Pak? Saya jadikan host ya. Oke, aman, Pak. Oke, silakan Dani. Nah, ini share screen-nya udah kelihatan kan? Sudah, Bang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengenalan Linux dulu ya. Jadi nanti untuk belajar Seismic Unix itu ada penyesuaian lah atau perlu terbiasa dengan komen-komen di terminal Linux itu. Nah, ini interface-nya di Linux mainly itu ya komen from gini terminal gitu. Jadi ini ada usernya, terus ini ada hostnya siapa. Misal kalau kita buka Ubuntu, ini usernya Vandanu, terus hostnya Vandanu gitu. Nah, terus yang tanda semacam cacing ini itu direktorinya sekarang ada di mana gitu. Itu yang pertama, terus selanjutnya ini ada basic basic komennya. Ini ada PWD. PWD itu fungsinya untuk ngeprint atau outputnya adalah working directory sekarang itu ada di mana gitu. Kalau kita print PWD, nah ini sekarang ada di home Pandanu gitu. Terus yang selanjutnya ada CD. CD itu change directory. Itu eh, karena sekarang posisinya lagi di Vandanu, kita bisa ganti directory working sekarang. Misal mau masuk ke folder apa gitu. Nah, untuk pastiin, ini ada beberapa folder. Tuh, misal mau masuk ke folder Devito.
tinggal cd devito gitu. Terus kalau di pwd lagi, sekarang lokasinya ada di home Vandanu devito gitu. Nah, selanjutnya ada which. Ini nanti nggak kepake sih sebenarnya. Cuman buat ngecek aja apakah ada program yang bisa di-execute atau enggak gitu. Misal kemarin udah install Seismic Unix dan kalau installnya itu sukses, kita bisa ketik which apakah ada program subswift ini di Seismic Unix itu. Which atau misal yang lain sublin gitu. Nah, ada ternyata sublin itu lokasinya ada di sini dan berarti program tersebut bisa dieksekut nantinya. Terus yang kedua ada ls. ls itu ngeprint list gitu. List antara itu file atau directory atau folder. Dan tergantung eh, ls diikutin dengan apa. Kalau misalnya ls saja itu bakal outputnya adalah folder. Tapi kalau ls spasi strip l itu list dengan tambahan keterangan permission, terus ukuran dan kapan dibuatnya gitu. Jadi versi lebih lengkapnya itu ls strip l. Kalau ls strip a itu dia bakal nampilin file dan folder yang hidden juga gitu. Jadi yang titik-titik ini, yang di depannya ada titik gitu, itu berarti hidden file dan bisa ditampilin dengan ls strip a. Nah, selanjutnya ada ini yang tadi sih sebenarnya. Ini kalau mau bikin directory gitu. Komennya itu mkdir. Eh, Mungkin teman-teman juga bisa sambil coba untuk praktek sekarang itu. Yang pertama, misal mkdir tes. Terus kalau di ls, sekarang udah muncul nih folder yang namanya tes. Nah, terus selanjutnya ada cp. cp itu copy, file atau directory. Misal, kalau kita mau bikin duplikat dari folder test, itu bisa pakai cp -r test jadi test new. Nah, -r ini adalah artinya itu rekursif. Jadi kalau kita mau nge-copy folder itu harus rekursif. Kecuali kalau file txt misal itu nggak perlu -r ini gitu. Jadi cukup cp filenya apa, terus file yang baru apa gitu. Itu bisa di enter terus dicoba ls lagi. Nah, ini dia udah muncul folder kopiannya yang baru. Itu cp, terus selanjutnya mv. mv ini bisa untuk memindahkan atau bisa untuk rename. Kalau kalau path-nya itu sama, itu dia bakal rename, tapi kalau path-nya beda dia bakal memindahkan gitu. Nah, misal mau rename tes yang new tadi, tes new jadi tes rename. Kalau jelas lagi yang tadinya tes new jadi tes rename. Nah, terus sekarang itu rm. rm itu buat menghapus file atau directory. Dan sama kalau untuk folder perlu mendapatkan -r untuk rekursif ya. Nah, komennya itu rm s -r tes rename. Kalau dia ls lagi udah hilang tes rename tadi. Nah, ini change mode. Change mode ini penting kalau file atau ya biasanya file itu ditempatkan di directory yang kita nggak punya akses. Kalau di sini karena posisinya masih di home, nah tadi ini masih di home, maka biasanya sih itu permissionnya kita bisa dapat semua gitu di username. Gitu. Jadi ini bisa write. Jadi mungkin penjelasan dikit aja permission itu. R itu read, W itu write, dan X itu execute gitu. Jadi user Vandanu itu bisa read, write, execute di misalnya program Unix ini gitu.
Tuh, dan ini user. Terus untuk grup dan other ini misalnya kita bekerja di grup yang lain gitu. Kalau misalnya log di grup yang lain. Oke, misal dari folder yang tes ini mau diganti permissionnya. Ini kan user bisa punya 3 permission, sedangkan grupnya cuman read sama execute gitu. Jadi bisa diganti chmod group permissionnya nambah rwx itu tes kalau di ls-l. Nah, yang grupnya sekarang udah berubah permissionnya jadi rwx. Bisa read, bisa write, bisa execute. Terus selanjutnya chown sama change group ini sama aja sebenarnya, mirip-mirip lah. Chown sini untuk mengganti owner, terus change group ini untuk mengganti grup. Nah, ini relative path sama application path gitu. Nah, untuk apa masuk ke suatu folder gitu atau keluar dari suatu folder itu ada komen ini. Nah, jadi namanya titik dua, misal mau masuk ke folder test cd test. Nah, kalau mau keluar dari satu folder perlu perlu yang namanya titik dua ini, cd titik-titik itu. Jadi bisa keluar dari folder test. Nah, untuk yang current directory relative path ini eh, misal di folder test mau nge-copy folder last converter ini misalnya dari one directory up sebelumnya, bisa cp. Kalau mau keluar satu folder jadi titik dua last converter, mau dipindah ke folder sekarang which is folder test gitu. Nah, daripada kepanjangan nulis home pandanu terus masuk ke folder test, itu ini kan bakal panjang banget ya. Jadi bisa ditulis ketik aja gitu untuk nge-copy si folder last converter ini ke directory sekarang. Nah, ls last converter udah masuk di folder test. Nah, selanjutnya ini cukup penting juga text editor karena kita nanti bakal bekerja di shell scripting ya. Jadi lebih enak kalau nulisnya itu di text editor. Ada beberapa macam. Itu ada Gedit sama Nano. Kalau Gedit ini di Windows itu sama kayak Notepad gitu. Jadi perlu diinstal juga sebenarnya. Nah, kalau mau buka Gedit atau ngebuka text editornya ini, cukup ketik Gedit aja gitu. Nanti dia bakal otomatis ngebuka text editor kosong gini. Gitu. Mungkin bisa dicoba juga kalau ada yang error gitu, bisa bilang aja. Nah, kedua itu ada Nano text editornya. Nano ini sama aja sih. Cuman dia nggak ngebuka GUI baru gitu. Jadi dia tetap di terminal sini. Nah, ini juga penting. Jadi kalau mau compile suatu aplikasi gitu, mau install library, itu perlu ini komen ya apt ini. Jadi sudo apt install gedit. Misal kalau tadi yang ada yang belum punya gedit, bisa diinstal ini. Nah, ini ada man itu nanti dia bakal ngebuka manual page-nya dari Unix. Misal bingung nih, buat PWD itu kayak gimana sih manualnya, itu bakal kebuka dengan ngetik man PWD gitu. Nah, ini ada deskripsi lengkapnya juga. Gitu. Nah, ini juga cukup penting. eh, itu ada yang namanya file storage gitu. Jadi setiap
setiap ngebuka Ubuntu, by default kita bakal masuk ke Linux file system. Nah, tandanya itu dia di home. Sedangkan kita juga bisa akses Windows file system ya dengan cara masuk aja ke Windows gitu. Tinggal cd mnt d gitu. Nah, kalau di PWD sekarang posisinya ada di mntd. Nah, ini tuh dia posisi dari Windows file systemnya itu. Nah, kalau notice juga ini ada perbedaan juga yang tadinya tandanya kayak cacing gitu. Sekarang tandanya itu udah mntd. Nah, ada beberapa device kemarin yang Linux-nya itu nggak bisa dapat permission gitu ke Windows file systemnya. Jadi semua directory atau semua working space gitu itu harus dilakuin di Linux file systemnya aja. Dan itu agak rumit sih sebenarnya buat uh, benerinnya gitu. Cuman nggak masalah kalau misalnya si Linux file systemnya masih cukup besar storage-nya, jadi nggak masalah nanti buat processing. Nah, itu untuk introduction-nya yang sekiranya bakal dipakai di Seismic Unix nanti. Terus ini ada sedikit apa ya percobaan lah, bisa download datanya dari drive, terus nanti uh, locate folder downloadnya tadi di mana, terus bisa coba bikin foldernya baru gitu untuk nanti processing workflow-nya gitu. Misal setelah download dari drive gitu. Seismic. Nah, datanya kan di sini ya. Misal setelah download data, bakal ke download ke folder download misalnya, biasanya ya. Berarti bisa masuk ke